Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Uswatun. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Barisan dan deret itu terdiri dari barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri. Yang terakhir itu penutup. Pengertian barisan aritmatika menurut para ahli, yaitu suatu barisan yang suku-suku yang berdekatan selalu memiliki selisih yang tetap atau konstan, yang dinamakan beda. Jika merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka rumus suku ke n dari barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh dari barisan aritmatika, di mana ada seorang anak yang sedang mengamati bilangan-bilangan dari sebuah penggaris yang berukuran 20 cm. Bilangan-bilangan tersebut berurutan yaitu dari 0, 1, 2, 3 hingga 20. Setiap bilangan berurutan pada penggaris ini mempunyai jarak yang sama yaitu 1 cm, di mana jarak antar bilangan berurutan ini menunjukkan selisih antar bilangan. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada penggaris ini memiliki selisih yang sama untuk setiap dua suku berurutannya, sehingga membentuk suatu baris bilangan, di mana barisan bilangan seperti ini disebut barisan aritmatika dengan selisih setiap dua suku berurutannya disebut dengan beda, yaitu B. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih beda antar dua suku yang berurutan selalu tetap, di mana bentuk umumnya itu adalah ada U1, U2, U3, UN atau A kurung buka A ditambah B kurung tutup, kurung buka A ditambah 2B kurung tutup, kurung buka A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B. Pada penggaris yang dimiliki anak tersebut, suku pertamanya adalah 0. Ditulis U1 sama dengan 0, adapun suku kedua U2 sama dengan 1. Beda antara suku pertama dan suku kedua ini adalah U2 dikurangi U1 sama dengan 1. Begitu seterusnya, sehingga dapat dikatakan beda suku ke N dengan suku sebelumnya adalah UN dikurangi UN min 1 sama dengan 1. Pada barisan aritmatika ini berlaku UN dikurangi UN min 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN min 1 ditambah B. Jadi, suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup dikali B, di mana UN itu sama dengan suku ke N, dan A itu adalah suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku. Diketahui barisan dan tentukanlah. Kita di sini akan mencari rumus suku ke N dan akan mencari suku ke 25. Nah, penyelesaiannya, selisih dua suku berurutan pada barisan adalah tetap, yaitu B sama dengan min 7, di mana sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Yang pertama, rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah A ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup. Kita di sini akan mencari UN sama dengan 5 ditambah kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup kurung buka min 7 kurung tutup sama dengan 5 dikurangi 7N ditambah 7 sama dengan 12 dikurangi 7N. Diketahui barisan, tentukanlah. Nah, di sini akan mencari rumus suku ke N dan akan mencari suku ke 25. Di mana penyelesaiannya itu kita akan mencari suku ke 25 barisan aritmatika. Nah, U25 sama dengan 12 dikurangi 7N sama dengan 12 dikurangi 175. Nah, 175 itu hasil dari U25 dikali 7N. Hasilnya itu 175, di mana 12 dikurangi 175 sama dengan min 163. Di sini kita akan membahas tentang deret aritmatika.
Jika setiap suku barisan aritmatika dijumlahkan maka diperoleh deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika dan bentuk umumnya itu ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN atau A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah kurung buka N min 1 kurung tutup dikali B. Atau Sn sama dengan N per 2 kurung buka A ditambah UN kurung tutup. Di mana Sn itu adalah jumlah suku ke N. N itu banyaknya suku. A itu suku pertama, B itu beda, UN itu suku ke N. Nah, di sebelah kanan itu ada rumus untuk mencari deret aritmatika di mana Sn sama dengan N per 2 kurung buka 2A ditambah kurung buka N min 1 kurung tutup dikali B. Barisan geometri. Di sini ada contoh. Yang pertama, suku kedua. Suatu deret aritmatika adalah 5. Jumlah suku keempat dan suku keenam adalah 28. Tentukan suku ke-9-nya. Nah, penyelesaiannya itu U2 sama dengan 5. Berarti A ditambah B sama dengan 5. Kita akan mencari U4. U4 ditambah U6 sama dengan 28. Kita turunkan lagi, kurung buka A ditambah 3B kurung tutup ditambah kurung buka A ditambah 5B kurung tutup sama dengan 28. Kurung buka A ditambah B ditambah 2B kurung tutup ditambah kurung buka A ditambah B ditambah 4B kurung tutup sama dengan 28. Di mana kurung buka A ditambah 2B kurung tutup ditambah kurung buka 5 ditambah 4B kurung tutup sama dengan 28. Kita turunkan lagi, angka 10 ditambah 6B sama dengan 28. 6B kita turunkan sama dengan 18 sehingga menghasilkan B-nya itu adalah 3. Dengan mensubstitusikan B sama dengan 3 ke A ditambah B sama dengan 5, dapat A ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga A sama dengan 2. Jadi, suku ke-9 deret aritmatika tersebut adalah U9 sama dengan 2 ditambah 8 kali 3 sama dengan kita turunkan angka 2 ditambah 24. 24 itu dari 8 kali 3. Nah, sama dengan 2 ditambah 24 hasilnya 26. Nah, contoh yang kedua, saat diterima bekerja di penerbit literatur, Melin membuat kesepakatan dengan pimpinan perusahaan yaitu ia akan mendapatkan gaji pertama sejumlah Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan Rp500.000 setiap bulan. Jika ia mulai bekerja pada bulan Juli 2004, berapakah gaji yang diterimanya pada bulan Desember 2005? Nah, kita akan menyelesaikannya. Gaji Melin mengikuti pola barisan aritmatika dengan suku pertama yaitu A sama dengan Rp1.800.000 dan B Rp500.000, di mana dari bulan Juli ke bulan Agustus 2004 itu adalah U1, bulan September ke Oktober itu adalah U2, November ke Desember itu adalah U3, November ke Desember itu adalah U9. Di sini kita akan mencari U9 sama dengan A ditambah 8B sama dengan Rp1.800.000 ditambah 8 dikali Rp500.000 sama dengan Rp2.200.000. Jadi, gaji yang diterima pada bulan Desember 2005 adalah Rp2.200.000. Niko mempunyai selembar kertas satu bagian. Nah, di situ ada gambar kertasnya. Ia melipat kertas ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kertas terbagi menjadi dua bagian yang sama besar
Dan kertas yang sedang terlipat ini kemudian dilipat 2 kembali olehnya. Kertas terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Niko, Sentera, terus melipat 2 kertas yang sedang terlipat sebelumnya. Setelah melipat ini, ia selalu membuka hasil lipatan dan mendapatkan kertas tersebut terbagi menjadi 2 bagian sebelumnya. Sekarang, perhatikan bagian kertas tersebut yang membentuk sebuah barisan bilangan. Di mana di sini ada angka 1 yaitu U1 dan angka 2 itu adalah U2, angka 4 itu adalah U3. Di mana setiap 2 suku berurutan dari barisan bilangan tersebut memiliki perbandingan yang sama yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan titik-titik sama dengan UN per UN-1 sama dengan 2. Nampak bahwa perbandingan setiap 2 suku berurutan pada barisan tersebut selalu tetap. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan geometri dengan perbandingan setiap 2 suku berurutannya. Dinamakan rasio, yaitu R. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan rasio antara 2 suku berurutan selalu tetap. Nah, bentuk umumnya itu adalah U1, U2, U3, UN atau A, AR, AR pangkat 2, titik-titik, AR pangkat N kurangi 1. Pada barisan geometri berlaku UN per UN-1 sama dengan R sehingga UN sama dengan R UN-1. Jika kalian memulai barisan geometri dengan suku pertama yaitu A dan rasionya yaitu R, maka kalian mendapatkan barisan berikut. Nah, bisa dilihat di situ ada mulai dengan suku pertama yaitu A. Di situ ada panah. Kalian kalikan dengan rasio R, lalu tuliskan hasil kalinya. Nah, di situ ada huruf A, di mana huruf A itu adalah U1, AR itu adalah U2, AR pangkat 2 itu adalah U3, AR pangkat 3 itu adalah U4, dan AR pangkat N-1 itu adalah UN. Nah, bisa kalian lihat. Diketahui barisan dan tentukanlah. Nah, di sini kita akan mencari rumus suku ke N dan akan mencari suku ke 8. Nah, penjelasannya itu adalah rasio 2 suku berurutan pada barisan adalah tetap, yaitu R sama dengan 1/3, sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan geometri, di mana rumus suku ke N barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan 27 dikali kurung buka 1/3 kurung tutup pangkat N min 1 sama dengan 3 pangkat 3 kurung buka 3 min 1 kurung tutup N min 1 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat min N ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 4 min N. Diketahui barisan dan tentukanlah. Nah, di sini kita akan mencari rumus suku ke N dan akan mencari suku ke 8. Penjelasannya, suku ke 8 barisan geometri tersebut adalah kita akan mencari suku ke 8, yaitu 3 pangkat 4 min 8 sama dengan 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Di sini akan menjelaskan tentang deret geometri, di mana jika setiap suku barisan geometri tersebut dijumlahkan, maka diperoleh deret geometri, di mana deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Nah, bentuk umumnya itu yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN atau A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR N-1. Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N-1, yaitu persamaan 1. Dengan mengalihkan kedua, ruas persamaan 1 dengan R didapatkan persamaan 2 berikut, di mana
RSN sama dengan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N, dimana itu adalah persamaan kedua. Sekarang kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. SN dikurangi RSN sama dengan kurung buka A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N min 1 kurung tutup. Dikurangi kurung buka AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N kurung tutup. Dimana SN kurung buka 1 dikurangi R kurung tutup sama dengan A dikurangi AR pangkat N, dimana SN-nya sama dengan A kurung buka 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, disitu ada rumus catatan untuk mencari deret geometri, yaitu rumus jumlah ke N, suku pertama mencari deret geometri. Masih membahas tentang deret geometri tahingga, di mana deret geometri tahingga adalah deret geometri dengan R kurang dari 1. Jumlah S dari deret geometri tahingga adalah rumus pada deret geometri berlaku jumlah untuk N tahingga. Adapun untuk N tahingga terdapat dua kasus yang harus kalian perhatikan, yaitu kasus yang pertama, jika min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka R pangkat N menuju 0. Akibatnya, deret geometri dengan min 1 kurang dari R kurang dari 1 ini disebut deret geometri konvergen atau memusat. Masih membahas tentang geometri tahingga, di mana kasus 2 ini jika R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1, maka N tak terdefinisi, makin besar. Untuk R kurang dari min 1, maka N tak terdefinisi dengan N ganjil didapat R pangkat N tak terdefinisi. Untuk R kurang dari min 1, maka N tak terdefinisi dengan N genap didapat R pangkat N tak terdefinisi. Untuk R lebih dari 1, N tak terdefinisi didapat R pangkat N tak terdefinisi. Akibatnya, S tak terdefinisi sama dengan A kurung buka 1 ditambah tak terdefinisi per 1 dikurangi R sama dengan deret geometri dengan R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1 ini disebut dengan geometri divergen atau mancar. Di mana di sini ada sebuah contoh tentang deret geometri tahingga. Yang pertama, suatu deret geometri mempunyai suku kelima sama dengan 64 dan suku kedua itu sama dengan 8. Tentukan jumlah 10 suku pertama dan jumlah N suku pertama deret geometri tersebut. Nah, mari kita selesaikan. U2 sama dengan 8 sehingga menghasilkan AR sama dengan 8. U5 sama dengan 64 sehingga menghasilkan AR pangkat 4 sama dengan 64. AR dikali R pangkat 3 sama dengan 64. AR pangkat 3 sama dengan 64. R pangkat 3 sama dengan 64. Didapat R yaitu 2 dengan mensubstitusikan AR sama dengan 2 ke persamaan AR sama dengan 8. Kalian mendapatkan A dikali 2 sama dengan 8 sehingga A sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya itu jumlah N suku pertama deret ini adalah Sn sama dengan 4 kurung buka 1 dikurangi 2 pangkat N kurung tutup per 1 dikurangi 2, di mana 4 dikurangi 4 dikali 2 pangkat N per min 1
sama dengan 4 dikali 2 pangkat N min 4 sama dengan 2 pangkat N dikali 2 pangkat N dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah N dikurangi 4. Jadi jumlah suku pertama deret ini adalah, kita akan mencari S10, di mana S10 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 10 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 12 dikurangi 4 sama dengan 4096 dikurangi 4 sama dengan 4092. Di situ ada sebuah catatan di mana untuk mencari rumus deret geometri, yaitu S sama dengan A per 1 dikurangi R, S sama dengan S ganjil dikurangi S genap, S ganjil sama dengan A per 1 dikurangi R pangkat 2, S genap sama dengan AR per 1 dikurangi R pangkat 2. Nah, R-nya itu sama dengan S ganjil per S genap. Masih membahas tentang deret geometri, di mana contoh yang kedua ini, Niko Sentera memotong seutas tali menjadi 5 potong, di mana panjang kelima potong tali ini membentuk barisan geometri. Jika potongan yang paling pendek 2 cm dan potongan yang paling panjang 162 cm, berapakah panjang tali semua? Mari kita selesaikan. Kita tulis panjang potongan yang paling pendek merupakan U1, sedangkan panjang potongan yang paling panjang itu merupakan U5. Jadi U1 itu adalah 2 cm dan U5 itu sama dengan 162 cm. Dari U1 sama dengan 2 cm didapat A sama dengan 2 cm. Dari U5 sama dengan 162 cm didapat AR pangkat 4 sama dengan 162 cm. Oleh karena itu A sama dengan 2 cm, maka AR pangkat 4 sama dengan 162 cm. Panjang tali semula merupakan jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut, yaitu S5 sama dengan 2 kurung buka 1 dikurangi 3 pangkat 5 kurung tutup per 1 dikurangi 3 sama dengan 2 kurung buka 1 dikurangi 243 kurung tutup per min 2 sama dengan 242 cm. Jadi panjang tali semula adalah 242 cm. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya tadi bisa dimengerti oleh kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.